Haleluya, shalom. Terima kasih Tuhan, shalom. Percaya sore hari ini Allah kita tetap baik buat kita, amin. Mari bersama-sama sore hari ini siapkan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Pujian, sembah saudara, hati saudara. Mari kita buka bersama-sama sore hari ini. Dan kita semua rindu Tuhan melawat kita, amin. Percaya Tuhan siap melawat kita saudara saat kita siap dilawat oleh Tuhan, amin. Mari buka hati, rindukan lawatan Tuhan sore hari ini. Dan bersama-sama mari alami kasih Tuhan, alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan sore hari ini. Yang kita percaya masih tersedia buat kita, amin. Mari kita berdoa, bersyukur Bapa, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang terus tinggal dalam hidup kami. Sore hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada Tuhan. Kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk memuji Engkau Tuhan. Kami ada untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah karena anugerah-Mu. Hidup ini karena Engkau yang memberi buat kami Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami sore hari ini rindu kami persembahkan kepadamu Bapa. Yesus Tuhan, lawat hidup kami sore hari ini. Kami buka hati kami buka hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama ini sore hari ini, haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
kebaikan. Ubah hidup kami Tuhan sore hari ini. Memilihku selamatkan hidupku karena cintamu. Hidupku pimpin jalanku. Jangan pernah tinggalkan kami, kami tak mampu tanpamu dalam hidupku. Shalom Yesus, pegang erat hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya, shalom haleluya. Hallelujah.
banggakan dalam hidup kami. Sungguh kami tak sanggup tanpa Engkau. Kami tak mampu tanpa campur tangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, Bapa. Kami hanya bisa menyatakan rasa syukur kami, Yesus. Karena lama-lama, oh haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di dalamku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur kerinduan kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat apapun dalam hidup kami. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan banyak yang Kau perbuat di dalam tiada terhitung ya Tuhan. Rancangan indah, semua rancangan-Mu ajaib buat kami Yesus. Kami buka hati kami. Mengerti segala kasih
Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, menyembah-Mu ya Allah. Kasih setia kasih-Mu dari Tuhan hidup kami. Kasih setia bersyukur sudah haleluya bersyukur karena rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Oh haleluya bersyukur baik keadaan kami hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu ajaib buat hidup kami Yesus. Ajar kami ya Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, karena kasih setia-Mu tak pernah tinggalkan kami, Allah yang setia. Haleluya, haleluya, shalom. Ku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara bersama-sama bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Buat kami takjub Tuhan saudara, buat kami kagum kepada-Mu Yesus. Haleluya.
Allah yang terus setia dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Yang kasih-Nya tidak pernah berkeputusan. Terus mengalir dan mengalir Tuhan. Mengangkat kami. Membawa kami kembali kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus mulut kami, hati kami. Terus menyatakan rasa syukur kami Tuhan. Kagum kami kepadamu. Takjub kami kepadamu Tuhan. Dan sungguh Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bersyukur. Karena kami memiliki Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Biarlah bersama-sama sore hari ini dengan segenap hati dan kekuatanmu saudara. Mari kita puji Dia. Amin. Haleluya. Oh. Mari katakan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tuhanku, tak perlu kekuatan siapa kuasaku. Gerakkan kaki, menari bagi Tuhan, amin. Amin. Mari angkat suara, angkat iman bersama katakan Yesus. Angkatlah suara, mari puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan kepalamu, tawarkan Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari bagi Tuhan, amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, nyatakan kebesaran Tuhan. Allah yang berkata dalam hidup kita. Bagi
bersukacita sore hari ini. Amin saudara. Banyak beban berat sore hari ini ya, dari wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, lebih lagi amin. Melihatkan ini saudara. Bersama-sama berikan lambaian tangan sore hari ini sekian kita saudara. Dan kita percaya memberikan sukacita yang baru buat hidup kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Yang penuh kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Allah yang dahsyat, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Yang menciptakan kita, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Lebih lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari sembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Oh haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Kami bersukacita Tuhan. Bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Mari sekali lagi dengan bersuka katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Allah yang perkasa dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan percaya saudara, saat kita bersukacita, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru dalam hidup kita. Amin. Amin saudara, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Yes. Mari bersukacita lebih lagi saudara hari ini. Tanggalkan beban saudara, karena ada Allah ada di dalam hidup kita. Amin. Ada rohnya tinggal dalam hidup, memberikan kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Yesus. Hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Tinggikan
Dia hidup dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Roh katakan, Kau yang hidup di dalamku. Percaya. Angkat iman saudara. Jadi pemenang yang luar biasa. Namamu kami dahsyat Tuhan. Oh haleluya. Percaya lebih lagi sorak-sorai biarlah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami punya Allah yang hebat, yang luar biasa ya Tuhan. Allah yang dahsyat, yang hebat itu memberikan rohnya buat kita. Amin. Roh yang dahsyat tinggal di dalam hidup kita, saudara. Memberikan kemenangan, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari bersama-sama terus buka hati. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena kita percaya kita punya Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Bahkan kasih setianya semakin hari dicurahkan bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Oh Yesus. Glory Lord. Yes, God. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Mujizatnya setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka
semuanya jadi. Selama ku menyembah, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sore hari ini percaya saudara, percaya saja bahwa mujizatnya masih limpah disediakan buat hidup kita. Amin. Pujian ini menyatakan hanya menyembah saja dengan hati percaya. Maka setiap hari saudara, mujizatnya terjadi atas kehidupan kita. Percaya saja, percaya. Mari bersama-sama yang percaya bangkit berdiri bersama-sama. Angkat imanmu, angkat hatimu. Dan percaya sore hari ini mujizatnya juga bisa terjadi dalam hidup kita. Yesus katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sembah Dia. Selama ku menyembah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan sore hari ini. Nyatakan pertolongan-Mu Yesus. Haleluya. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama percaya bahwa mujizat masih terjadi. Oh Allah yang tak pernah tinggalkan kami Yesus. Oh haleluya. Ada mujizat setiap. Mari lebih lagi sembah Yesus. Selama ku menyembah, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Hikiara lama sikapa yara lama so. Haleluya. Yesus.
ahli yang bisa bahasa roh. Ya ramasika takaramashika ralamasaka bayaramas. Ina ralamasika ralamasaka yaralamase. Ya ramasyara bararama. Ina ralamasika ralamasya ramayaramasu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Masya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberikan kami kesempatan pada sore hari ini. Untuk kami boleh bersekutu bersama, boleh beribadah di tempat ini. Untuk mendapatkan pencerahan daripada firman-Mu Tuhan. Supaya ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan berbeda. Karena iman kami akan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang di belakang bisa agak ke depan, jadi enggak terlalu kosong yang di depan. Kalau bisa yang di belakang agak ke depan ya. Semua sehat? Semua bersukacita? Amin. Ya katakan, ayo bisa yang berdampingan bisa kasih terus, yang enggak bisa kasih gini aja. Shalom, aku sehat, ya, aku diberkati, ya, aku kuat, aku bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang kekasih, pada petang hari ini kita mau belajar bersama-sama, yaitu tentang iman yang excellent, ya, iman yang dahsyat. Kita langsung aja, kita mau baca, ya. Dahsyat itu kalau kita memiliki iman yang kita peroleh, ya. Kita akan nanti belajar ya satu persatu. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu atau yang mau mencatat silakan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama yang lantang karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara-saudari semuanya di tempat ini, kekasih-kekasih Tuhan, pada sore hari ini ada di tempat ini karena saudara mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan ada upahnya loh saudara. Ya. Ya bisa 50% lah gitu ya. Enggak sungguh, tapi Tuhan mengatakan yang sungguh-sungguh minta 100%. Minta full heart saudara. Ketika kita mau melayani, kita mau beribadah, serahkan hidup kita, roh jiwa tubuh kita untuk dipakai sebagai kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Ya. Nah, sekarang kita membahas ya, tanpa iman berarti seberapa pentingnya iman itu, saudara. Ya, seberapa pentingnya iman itu. Yang pertama, saudara, kalau kita mempunyai iman, ya, kita akan memiliki apa, saudara? Memiliki jaminan daripada firman Tuhan. Ya, kita punya iman, jangan imannya yang ecek-ecek. Jangan imannya yang cuma
sekedar percaya. Saudara, kalau hanya sekedar percaya tok, iblis itu percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis percaya loh saudara. Ya. Dan kalau kita cuma hanya sekedar percaya tok, percaya lunga gereja ya wis sebagai rutinitas, pelayanan sebagai rutinitas, ya. Kita berdoa sebagai rutinitas dan sebagainya. Itu berarti kita tuh tidak sungguh-sungguh, hanya sebagai ya rutinitas saja. Tapi Tuhan mengatakan sungguh, katakan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Jadi yang tidak sungguh-sungguh itu yang iman yang ecek-ecek. Ya. Saudara saat ini harus mengerti, kita sedang dibawa kepada baptisan api. Kok bisa Bu? Kok kalau gitu kita harus masuk ke dalam api dulu? Enggak. Diuji saudara. Ingat Rasul Yohanes Pembaptis katakan, dia yang datang, kemudian dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Ya, jadi ketika kita sudah dibaptis dengan air, itu teladan daripada Tuhan Yesus yang dia pada waktu hidup dibaptis di dalam air. Dan juga Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus langsung. Ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langsung saudara. Sudahkah kita ketika kita bisa berbahasa roh, ketika kita bisa mengatakan bahwa aku dipenuhi Roh Kudus, sudahkah Tuhan dan Bapa kita yang mengatakan di surga, inilah anak yang kukasihi? Sudah belum kira-kira? Kalau belum, ayo, belum terlambat. Walaupun kedatangan Tuhan itu sudah amat singkat, segera dia datang. Mulai hari ini saudara, lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi mencari Tuhan. Baptisan api itu harus dilakukan oleh setiap kita. Yaitu dengan ujian dan ujian dan ujian. Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun selama 40 hari. Kita pun saat ini harus juga masuk di padang gurun. Karena kalau kita masuk di padang gurun artinya apa? Kita lulus dari baptisan api, level kita akan naik. Setuju katakan? Mau level di bawah atau naik ke atas? Kalau level mau naik ke atas, itu harus diuji. Seperti dikatakan bahwa kita ini adalah bangunan rumah yang dikerjakan, yang didirikan dari atas apa? Pasir, atas rumput, jerami, atau di atas batu. Nah kita akan diuji saudara. Tapi kalau kita diuji, harusnya kita itu menang. Kita bukan menjadi orang yang kalah. Karena Tuhan memberikan. Ya. Nah, ketika kita mengerti, ketika kita diuji, dalam nama Yesus, kuasa iblis roh jahat, keluar dari hati pikiranku, dari hidupku. Karena yang diserang itu pikiran kita, saudara. Keinginan daging kita yang diserang terus-menerus oleh iblis. Sehingga ketika kalah dengan hal-hal yang duniawi lebih utama daripada hal-hal yang rohani, maka disitulah iman kita bukan iman yang tangguh, tapi iman yang rapuh, saudara. Karena apa? Sering sambat, sering ngomel, ndak enak sitik kita nggak mau, nggak suka yang buruk-buruk,
yang ada di sekeliling kita. Ya, dilok nih, kok ngamuan, saudara. Dikasih saran, dikasih nasihat, tambah ngamuk, saudara. Nah, itu bukan iman yang tangguh. Kalau iman yang tangguh, nasihat apapun yang kita terima dengan positif. Positif itu salib, saudara. Yang setuju katakan? Iya, positif itu salib. Salib itu ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Injil Matius katakan, siapa yang mengikut aku harus apa? Menyangkal diri. Pikul salib baru bisa mengikut Tuhan. Nah, di sini letaknya, saudara. Kalau kita benar-benar saat ini kita sedang dibawa di padang gurun untuk diuji, yaitu masuk di dalam baptisan api. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita itu jatuh. Karena kita tidak tahu umur kita berapa. Tidak tahu Tuhan panggil kita berapa. Dan tidak tahu Tuhan datangnya tuh tanggal dan jam waktunya kapan, tidak tahu. Tapi kita orang yang beriman, yang sungguh-sungguh itu harus selalu waspada. Selalu waspada. Nah, kembali lagi. Kenapa kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh? Bagaimana caranya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh? 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar, kita harus ada sebuah perjuangan di dalamnya. Tidak cuma enak-enak, yes pokoknya teko, ya wis. Tidak, saudara. Di dalamnya mengandung muatan berjuang, bertanding. Supaya apa? Ketika kita bertanding, kita bisa merebut kemenangan, yaitu kita bisa memiliki hidup yang kekal di surga. Amin. Itu di sini kita harus mengerti. Jangan cuma kita punya iman sing piye, corone piye. Nah, mengapa beribadah itu penting? Ya, karena itu firman Tuhan yang mengatakan. Coba kita ayat yang ke-8. Ibadah itu penting, saudara. Walaupun saat ini sedang ada COVID, ya, orang-orang banyak yang takut. Tapi kenapa mereka pergi ke luar kota bisa? Kemana-mana bisa. Kenapa beribadah nggak bisa? Nah itu masalahnya. Kita punya yang iman yang sungguh-sungguh merebut kerajaan surga yang kekal. Bertanding untuk melawan segala atau kita mau kalah. Ya wes gak wes online ya iso kok ngene-ngene. Tapi kita harus tahu online di rumah bisa tengok-tengok ndelokne gini terus apa ndak wirawiri ke sana makan atau jajan atau nyamil dan sebagainya atau kadang-kadang ditinggal bisa terus seperti ada di ibadah di tempat ini kan nggak bisa. Jadi ayo coba kita pikir ibadah itu penting ini 1 Timotius 4 ayat 8 2, 3 latihan badan atas gunanya tetapi itu karena baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kita hidup di bumi ini sementara. Ya. Mau mampir ngombe, kita sebagai musafir saja. Tapi kita akan memiliki rumah yang kekal di surga.
Syukur-syukur kita pasti harus masuk surga loh. Kalau enggak, penderitaan di neraka kekal juga untuk selama-lamanya. Ya. Ini ibadah ini penting saudara. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Apa yang disampaikan ini adalah firman Tuhan. Bukan kita mengarang-arang. Ini firman Tuhan untuk memberikan apa? Kekuatan bagi setiap kita untuk hidup di dalam akhir zaman ini. Enggak kuat ketika kita lemah daging kita. Ya, di gereja ya, banyak yang main HP, Saudara. Mungkin belanja online, mungkin lihat-lihat HP, WA-an sana sini. Jadi kita enggak mendengar firman. Padahal firman itu yang menimbulkan iman kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Nah itu. Jadi mari kita teliti. Ini pelatihan badani kita mau apa? Senam, kita mau jogging, kita mau fitness, kita mau sepeda dan sebagainya. Itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janji apa itu? Firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah gagal. Dan segera akan digenapi. Dan saya bangga ada jemaat di sini katakan, walaupun keadaannya lemah, sakit, dia memaksa dirinya untuk datang beribadah. Aku rindu, aku haus kok akan Tuhan. Aku mau datang, saya bangga. Itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan nih gak ono apa-apa nih. Ono apa-apa nih saudara. Mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Di bumi diberkati, di sana juga kita akan memiliki surga yang kekal. Sukacita selama-lamanya. Haleluya. Nah itu saudara. Jadi kita tahu ibadah itu penting ya. Jadi kalau bisa kita tetap ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya jangan bolong-bolong. Jangan kita malas-malesan. Enggak lah online naik. Nah saudara. Ya online kita repot dan sebagainya, kita enggak jadi online saudara ya. Nah itu pilihan. Keputusan ada di tangan saudara semuanya. Saudara mau bahagia di surga? Mau menikmati janji Allah di bumi ini? Ya itu juga keputusan saudara. Karena bahagia itu bukan ditentukan dengan keadaan kita di sekeliling kita. Tapi bahagia itu ditentukan dari hati kita yang paling dalam. Kamu mau bahagia atau kamu mau sedih atau kamu mau marah dan sebagainya. Jadi bahagia ditentukan bukan dari sekeliling kita, bukan dari orang luar, bukan dari teman-teman sebagainya, tapi dari diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Iya. Coba kalau umpamanya ada masalah, ya. Kalau ada masalah umpamanya cekcok suami istri ini. Kalau kita diam, kita mikir, yo, mangato aku nek gak omong ngono kan gak sampai kayak ngono. Jadi bukan menyalahkan orang lain. Soal ide itu loh, mesti kok ngono. Nah, tapi kalau kita punya iman, kita memiliki pikiran Kristus, yang terjadi apa? Yo, aku mangkok, apa kok mau ngono. Ya toh? Seringkali, kadang-kadang ada masalah kecil aja. Ya ndekek barang. Ya, lali nggone ngamuk saudara. Ndip. Mang tak nggone ndik kene kok gak ono lho, padahal lali saudara. Kacamata dienggo digoleki saudara kadang-kadang ya. Ini kacamata kundi. Lah kuwi, lah manusia itu banyak yang lupa. Pada saat ini juga sekarang banyak manusia yang lupa. Ya, ada salah satu saya pernah ketemu seorang ibu mau saya ajak untuk KKR itu waktu itu ke Semen Gresik. Jadi jemput ibu ini mobil turun lagi.
itu dietek-etek. Isi buka enggak? Oh, sudah nutup. Ke mobil. Loh, balik lagi. Dia tek-tek lagi 5 kali tak hitungi, saudara. Itu enggak stres dan itu. Iki baru tahu kalau ada orang yang seperti itu loh. Saking stres sih. Kaya orangnya, punya duit banyak. Tapi ya gitu. Delok gemboke ping 5, saudara, gak iso numpak motor. Kowe iki ndelok apa wae to? Ping 5 lho tak. Aku nanti kuatir nek gemboke usah dibuka orang jerene. Ya kuatir ya ndak usah pergi ya. Nah, itu saudara ya. Jadi ketika kita memiliki iman yang positif, iman yang dahsyat, iman yang excellent ini, saudara, pemikiran kita adalah pikiran yang positif. Banyak loh sekarang orang yang memiliki pikiran-pikiran yang negatif itu banyak, ya. Kelihatan apa gitu tuh, duh, kok ngono? Ini ada kejadian benar di bandara, saudara. Ada seorang tanya kepada anak muda. Anak muda ditanyai, jam berapa nak? Lah anak muda ini kok gak nyauri. Tapi waktu nanya itu bapaknya gini, jam lama nak, ya bideng orangnya ya. Terus diperlihatkan gini. Terus sebelahnya, toh ditekoki kok iso tadi kok jawab kok cuma mbok dudune jam. Nunggu aku nek jawab kok aku dipikir aku ngelone dhek. Padha bindenge saudara. Nah, tapi ini sudah pikirannya pikiran yang negatif. Wah kok gak aturan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ayo mulai sekarang ayo kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Supaya kita memiliki iman yang excellent itu. Menaruh pikiran Kristus itu ada di dalam kita. Ada lagi kesaksian. Ada seorang warga baru pindah di sebelahnya rumah, pinggirnya itu tetangganya itu enggak punya. Tapi warga barunya ini lumayan orang yang berada. Pada waktu lampu mati, si orang yang miskin ini yang tetangganya ini dia ngetok ke rumahnya warga baru ini. Tok-tok. Terus orangnya yang warga baru, iki wong gak duwe iki nyapa to rene? Paling jaluk apa-apa. Lho pikirannya sudah elek. Iya toh? Seringkali kan gitu. Akhirnya anak yang ngetok ini, anak yang orang yang miskin ngetok. Dia bilang, "Bu, ibu kan baru pindah sini. Tentunya ibu mungkin gak punya lilin ya. Ini loh Bu ada lilin, saya lebih pakai loh Bu." Coba. Tapi pikirannya yang orang yang warga baru ini sudah muni, mau gak duwe nyopor ini, paling jaluk duit atau gimana. Nah itu loh. Ayo pikiran yang negatif kita buang. Ayo katakan dalam nama Yesus, pikiran negatif aku buang. Amin. Nah ya, ganti pikiran Kristus. Nah selanjutnya sekarang ya, untuk mendapatkan iman yang positif ini, iman yang excellent ini, yang pertama tadi harus berjuang. Ya, berjuang untuk mendapatkan iman yang benar. Dan yang kedua, kita harus merebutnya. Bukan hanya berjuang, kita berjuang memukul sebagai petinju yang ngawur, gak tahu tujuan akhirnya, tapi merebut mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, jadi yang pertama tadi harus berjuang untuk mendapatkan iman. Yang kedua, merebut dengan cara kita berperang melawan roh-roh jahat di udara, melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kedagingan kita, ya, pikiran-pikiran kita yang negatif dilawan, ya. Harus kita melawannya dan kita merebut kemenangan itu. Yang ketiga sekarang adalah caranya kita mendengar firman Tuhan. Katakan mendengar firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17.
Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi yang keras. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh, iman kita terus naik, iman kita terus memiliki iman yang dahsyat dan excellent, kita harus dengar firman Tuhan. Bukan gosip. Banyak firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Melalui apa? Radio bisa, melalui ibadah bisa, melalui TV, ada channel, channel ya, channel live 70, itu dengar. Radio, saya selalu dengar pagi jam 5 bangun, Sangkakala, saya setel. Terus ada kalanya Bahtera Yuda, saya setel. Itu seri khotbah daripada Pak Gilbert, itu berurutan. Bisa download di HP. Ya, download radio Sangkakala, download radio Bahtera Yuda. Bisa. Itu dengarkan dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Itu yang bisa membuat iman kita timbul. Banyak firman Tuhan, banyak kesaksian, banyak hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman dari radio-radio ini, saudara. Memberkati kita semuanya. Ya, jadi hati-hati pendengaran kita tampung dengan kata-kata yang negatif atau yang positif. Kalau menampung yang positif, keluarnya pasti positif. Kalau masuknya negatif, keluarnya pasti negatif. Khawatir, cemas, ya toh. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita harus mendengarnya? Coba kita membaca Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Kita baca cepat. 2, 3. Karena itu perhatikan siapanya akan diberi. Tetapi kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah ini, perhatikanlah kamu mendengar. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, sudah jangan mainan HP, saudara. Kita fokus kepada firman Tuhan. Supaya kita pulang mendapatkan sesuatu yang baru. Kekuatan iman yang paling excellent di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menghadapi segala masalah-masalah yang ada di bumi ini. Yang ada di sekeliling kita. Yang ada di dalam rumah tangga itu. Dengan kita percaya bahwa ketika Yesus beserta kita. Itu sudah jawaban dari segala sesuatunya. Amin. Iya. Kalau Tuhan Yesus gak ada di dalam kita. Waduh repot saudara. Yang menjadi keputusan apa? Diri sendiri. Kedagingan kita sendiri. Tapi kalau Yesus dalam kita, segala keputusan ada di dalam tangan Tuhan. Saya setiap hari mulai pagi, malam kita doa. Saya bilang Tuhan kuasai hati pikiranku. Tuhan kendalikan melalui mulut perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran. Kendalikan Tuhan. Seturut akan firman. Pakailah aku menjadi alatmu untuk memuliakan namamu. Ini kerinduan saya. Tiap hari saya berdoa. Dan saya tidak henti-hentinya juga berdoa. Khususnya untuk jemaat di tempat ini saudara. Supaya jemaat di tempat ini semuanya tidak ada yang sakit. Tapi sehat oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Sudah disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita harus punya iman yang teguh. Iman yang excellent. Aku sudah sembuh. Nah, tidak ada yang kena COVID. Tidak ada yang mati. Semuanya hidup. Hidup dalam kebenaranmu. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Iya, itu saya berdoa
Saya terus berdoa untuk jemaat-jemaat. Makanya saya sering kali duduk di belakang. Kenapa saya duduk di belakang? Saya mencatat siapa yang enggak datang, saya telepon, saya tanya dan sebagainya. Ya, ada beberapa jemaat yang enggak datang, saya WA dan sebagainya. Oh, saya sakit, saya gini, mamanya gitu. Jadi tahu, Saudara. Ya. Nah, ini. Jadi kita memperhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Terus yang selanjutnya, yang keempat sekarang. Tadi yang pertama, untuk mendapatkan iman yang excellent apa? Harus apa? Berjuang. Dua, merebut. Merebut apa? Merebut kerajaan surga. Yang ketiga, mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan, jangan guyonan. Ya, mendengar. Yang keempat ini adalah bertekun membaca Alkitab. Loh, maksud ada ayatnya? Ada. 1 Timotius 4 ayat 13. Coba tolong baca. 2, 3. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Ya, ada lagi di kitab Keluaran atau Ulangan ya, 19 ayat 17 saya lupa. Ya, haruslah engkau membaca kitab suci itu sampai selama-lamanya. Itu perintah Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Ya, saya percaya di sini pasti semua membaca firman. Nah, kayak kalau saudara membaca firman, saudara akan terus diperbarui hidup saudara, iman saudara, roh saudara, hati saudara, pikiran saudara terus diperbarui. Apa ngamuk gak sido ngamuk, apa ngelokne wong, apa fitnah wong gak sido saudara. Ya, apa kasar be orang gak sido. Ya, diperbarui terus menerus. Yang keempat hal ini ya harus saudara mengerti. Nah, di sini kita melihat coba di dalam ayat yang ke-15. Kenapa baca Alkitab itu setiap hari terus menerus ayat 15. Ayo. Perhatikanlah semua di dalamnya, di dalam firman. Supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ini pun sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Terus dikatakan Tuhan sudah dekat. Tolong ini coba baca. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Hatimu diganti hatiku. Ya. Yuk kita baca. 2, 3. Hendaklah kebaikanku diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan kita itu jangan ditutup-tutupi. Kebaikan kita itu harus ditampakkan. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman harus disertai perbuatan. Ketika iman disertai perbuatan, disitulah kita akan melihat iman itu menjadi sempurna. Amin. Ya, mau memiliki iman yang sempurna, iman harus disertai perbuatan. Coba yang ayat 11. Tadi ya, 1 Timotius 4 ayat 11. Ketika kita sudah menjadi orang yang mengajar, kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Yang ke-11 ini disuruh apa? Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita kumpul-kumpul, pas umpamanya ada kumpulan dari ada orang yang kena musibah, ada yang sedih, ada yang di dalam kematian, ada mungkin yang dalam pernikahan,
ya, atau kumpul-kumpul, sekedar kumpul-kumpul. Sudahkah kita memberitakan firman itu kepada orang lain? Saya salut sekali dengan hambanya Pak Daniel Alexander yang dari Nabire, Papua. Dia kalau diundang oleh orang di Surabaya, dia dari bandara ke tempat yang diundang itu, dia tidak mau dijemput. Dan diantar pun juga tidak mau. Karena dia memiliki apa? Untuk menyelamatkan orang-orang itu. Yang dimana dia harus pakai taksi atau Grab. Beberapa hari yang lalu dia kesaksian di Surabaya, dia katakan itu koper-kopernya udah ditaruh di mobil, mau diantar sama hamba Tuhan yang ngundang. Terus Pak Daniel bilang gini, "Dukno koperku ya, tulung dukno, tenan, aku tak numpak Grab bae." Loh kenapa tak kok den gitu? Aku pengen nginjili orang lain. Betul saudara, ketika dengan terpaksa kopernya diturunkan dan diambil untuk naik ke Grab, dia di situ dia memberitakan firman. Dan sopir Grabnya itu ternyata mau cerai saudara, orang Bali. Dia akhirnya cerita dan dia terima Yesus pada waktu itu dan dia mau keren. Firman Tuhan berkuasa. Amin. Iya, sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkuasa, saudara. Ya, jadi orang yang mau bercerai nggak jadi cerai loh, saudara. Kalau saudara ada di dalamnya untuk mengajarkan, untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Bukankah itu sama dengan kita menyelamatkan orang lain untuk dibawa masuk dalam kerajaan surga? Itu, ya. Nah, kita terus melihat ya, kenapa kita kok terus harus selalu baca Alkitab tiap hari? Ya, kenapa? Coba kita lihat di dalam Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat 11. Kita baca yang keras, belajar kita kalau firman itu baca yang keras, yang jelas. Yang ini logos ini hanya tulisan biasa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca 2, 3. Waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan apa? Mendengarkan firman Tuhan. 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara sampai ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi itu terjadi ketika pemerintahan antikris datang di bumi ini. Alkitab sudah tidak ada. Roh Kudus diangkat, saudara. Saudara nggak bisa cari kemana-mana. Ini firman Tuhan. Oleh sebab itu ayo mulai sekarang ini. Mumpung kita bisa baca firman, bisa leluasa bebas sebebas-bebasnya. Ayo kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Karena pada waktu pemerintahan antikris, orang-orang salehnya itu sudah diangkat. Ya, rapture, naik bersama Yesus di awan-awan. 3,5 tahun. Dan di bumi yang diperintah oleh antikris juga 3,5 tahun. Itu sedang mengejar-ngejar orang Kristen. Karena itu antikris itu kan benci sama Kristen. Sekarang aja orang-orang yang di Irak, di Libanon atau di mana itu dikejar-kejar sama ISIS, saudara. Dibawa ke pembantaian satu-satu. Ini tangannya diikat, disuruh duduk di bawah, langsung dibacoki satu-satu loh saudara. Seperti itu sudah sadis. Apalagi nanti kalau benar-benar antikris muncul. Saya tidak medek-medek no.
Tapi saya mulai sekarang, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, di waktu itu orang yang hidup dalam kebenaran, orang saleh itu sudah diangkat lebih dulu. Tapi banyak yang tertinggal. Jadi nanti suami istri tidur bareng di kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Kalau suaminya tidak bertobat atau istrinya tidak bertobat, apalagi anak-anaknya, ditinggal. Mau kemana? Pada waktu itu pemerintahan antikris yang berkuasa, saudara. Jadi kita harus ngerti mulai sekarang ini loh. Ayo kita terus tekun membaca firman, tekun beribadah, tekun memberitakan firman kepada setiap orang. Supaya kita jangan tertinggal. Kalau tertinggal, aduh, tidak kuat saudara. Karena penyiksaannya antikris itu tidak ada sebelum dan sesudahnya, sesadis pada waktu itu. Sekarang pun sudah sadis saudara. Sekarang pun banyak ya yang ditangkap itu kukunya dilolosin, giginya dicabutin, ya, matanya dicungkil, telinganya dijoblos dari sini sampai sini dengan besi panas. Itu sudah terjadi. Disuntik gila. Sudah terjadi. Dan itu dikatakan masih akan terjadi lagi. Dan lebih sadis lagi. Saudara, ayo. Tuhan gak mau iman yang ecek-ecek. Tuhan mau iman yang sungguh-sungguh. Karena ketika memiliki iman yang sungguh-sungguh, apakah tidak ada apa-apanya? Ada upahnya saudara. Kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Coba ayat 35 dan 36. Ayo 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Dibandingkan dengan penderitaan kita saat ini, tidak ada apa-apanya, saudara. Karena upah yang kita terima itu terlalu amat sangat besar. Yaitu surga yang kekal. Jangan digantikan oleh siapapun, saudara. Ayo mulai saat ini kita mau lebih lagi mengerti. Ayat 36-nya. Sebab, ayo baca, kamu memerlukan apa? Ketekunan, garis bawahi kalau yang ada Alkitab atau yang di HP, kasih contreng itu warna-warni. Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa? Yang dijanjikan itu. Jadi surga itu nyata, ada. Neraka juga nyata. Hanya ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar yang sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sepertinya kita jalan yang sakit. Sepertinya kita tidak enak mengikut Tuhan. Sakit. Ya, memikul salib. Menyangkal diri tidak enak. Yang kita terinding dengan apa yang kita derita di dunia ini. Setuju katakan? Yes. Ada apa-apanya. Wes tak menderita saya ini. Dilokne ya wes. Meskipun tidak salah timbang gegeran menengo. Doa no. Kuncinya kita berdoa. Seringkali Pak David kalau ngomong sama saya. Iku anu ngene-ngene. Wes tak berdoa aja. Ayo berdoa aja. Kita libatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pasti. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Itu saudara. Saya
memiliki pikiran-pikiran yang selalu positif. Tidak pernah saya panik dikasih kabar apa, "Duk matang kowe, piye ngene? Kok anu ngene-ngene?" Ndak. Doa. Kita punya lutut, ya, Kinya punya tangan. Lipat tangan, tutup mata. Gimana? Guru sekolah minggu. Gimana? Habis lipat tangan, tutup mata, gimana, Bu? Kami berdoa. Itu loh modal kita. Itu pegangan kita di akhir zaman ini. Doa. Doa orang benar besar kuasanya. Yang percaya katakan, besar kuasanya. Seperti Elia. Elia manusia biasa. Tetapi dia bisa menahan langit tidak hujan. Manusia biasa. Yosua bisa menghentikan matahari untuk berhenti. Yosua orang biasa. Tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Nanti saudara pulang baca pahlawan-pahlawan iman, saksi iman di dalam Ibrani 11 seluruhnya, saudara. Sampai seorang pelacur pun memiliki iman yang luar biasa, Rahab, dan akhirnya diselamatkan. Jadi Tuhan tidak pandang siapa, ras agama, kulitnya apa, tidak pandang. Tapi asal kita mau sungguh-sungguh mencari. Ya. Nah, saudara tahu upah-upah yang diberikan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita. Juga upah, kalau kita mengikuti Tuhan terus, upah yang spektakuler. Mau tahu saudara? Upah yang spektakuler. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 3 aja kita baca. Nanti selebihnya di rumah. Ayo 2, 3. Pria aja yang baca yang 1. 2, 3. Ya. Melakukan dengan setia. Ya, yang kedua wanita yang keras. Amin. Amin. Jadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ketiga. Ya. Nah, terus sekarang kita lompat ayat yang ke-13 sama-sama. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk lebih kita itu mendapatkan rema, ayo engkau diganti aku atau namamu boleh. Ya, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala, bukan ekor. Nah, ya. Nah, katakan ya, Tuhan ayo dengan berdiri bangkit saja ya. Ayo, ini berkat yang luar biasa. Tuhan mengangkat aku menjadi kepala, bukan ekor. Ya, ayo 2, 3. Tuhan mengangkat aku menjadi kepala, bukan ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, haleluya, berkatnya luar biasa men. Berkatnya wow keren banget. Maka sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan sedetik pun ibadah kita. Terus datang beribadah. Terus meningkat imanmu. Supaya janji Tuhan ini digenapi. Ketika kita setia, kita tekun melakukan perintah-perintahnya. Yang percaya semuanya katakan amin. Ini mestinya misi banyak. Tapi lain kali
Ya. Puji nama Tuhan. Saya undang song leader, singer, pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saudara, maka hati saudara akan menjadi tenang. Tidak perlu bimbang dan khawatir dan resah. Ya, tidak perlu ketakutan yang luar biasa. Kalau Tuhan ada bersamaku, mari, ya, pasti janji Tuhan digenapi. Ada kesaksian kemarin waktu hari Kamis, saudara, Pak Yusuf Manasya yang khotbah di tempat ini ternyata sudah kena COVID. Beberapa bulan yang lalu kena COVID, tapi sekarang sudah sembuh. Nah, dia pada waktu kena COVID itu, dia rasanya badannya itu seperti, katanya sakit semua, seperti tulangnya itu dilolosin. Dan napasnya itu sesak, saudara. Dan batuk-batuk dan sebagainya. Dia dan istrinya kena. Akhirnya dia tidur di bawah, anak-anaknya tidur di loteng atas. Terus tahu-tahu ada teman seiman katakan, Pak Yusuf sakit ya? Iya, kena COVID. Iya. Oh Pak, kumur air garam, yang air garam panas, ya, hangat panas-panas itu dikumurkan, setelah itu baru diminumi air panas. Iya Pak, salah dengar. Ternyata tidak dikumur garamnya, itu diminum. Setelah diminum tiap hari, minum air garam, sembuh. Iya betul sembuh. Tekanan 60 swidak, saudara. Nah itu, tapi jangan ditiru loh. Nanti saudara tiru-tiru minum air garam. Ya, saudara mau hatinya saudara tetap tenang, memiliki iman yang tangguh, excellent. Ayo, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tanganmu bekerja. amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu, Saya serahkan padamu. Tuhan. Katakan hatiku tenang. Berada dekatmu. Jawaban hatiku tenang, berjalan denganmu. Ya, pelihara hidupku.
tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati, kita sepakat berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, Engkau tidak pernah meninggalkan umat pilihan-Mu sedetik pun. Apabila saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi corona, kami tahu Engkau sedang mendidik kami agar supaya kami tidak mengandalkan kekuatan maupun derajat dan pangkat kami, namun kami akan terus melekat dan mengandalkan Tuhan saja. Lewat iman percaya kepada firman-Mu lah, maka kami akan mendapatkan jawaban, memiliki jalan keluar, sekaligus menikmati akan hidup sementara di dunia ini. Bahkan kami akan bersama Engkau berjuang untuk merebut hidup yang kekal, karena Engkau mendukung dan memberikan kemampuan kepada kami. Engkau tidak pernah melihat keberadaan kami, status kami, bahkan latar belakang pendidikan apapun. Engkau tetap Allah yang sama, Allah yang maha adil, Allah yang maha penuh kasih dan rahmat. Sehingga pintu rahmat-Mu terbuka lebar bagi setiap orang yang mencari Engkau dan memiliki hati untuk terus berbelas kasihan kepada satu dengan yang lainnya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kuasa firman-Mu itu akan menjamah setiap umat-Mu yang hadir maupun jemaat-Mu yang sedang di rumah mendengarkan lewat live streaming ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar supaya umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Dan mereka yang berputus asa, maka Engkau memberikan pengharapan yang pasti. Engkau juga memberikan roh keberanian, roh takut akan Tuhan, untuk tetap bangkit, melihat akan karya-Mu yang ajaib, yang terus menerus Engkau kerjakan lewat kehidupan mereka masing-masing. Engkau juga melengkapi dengan karunia-karunia iman yang berbeda-beda. Namun mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya. Mereka boleh sepakat sehati sepikir untuk mencapai satu tujuan, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Diberkati luar biasa malam hari ini. Amin. Terima kasih Bu David. Buat firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan Yesus memberkati malam hari ini. Haleluya. Kami ditopang oleh dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Dikatakan firman-Mu Tuhan bangkitkan diriku. Dengan iman katakan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari menantikan di kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami bukan aman dalam
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu aku menopang, ku kan aman dalam Tuhan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Sama-sama katakan haleluya. Amin. Kembali kami bersyukur Engkau selalu tepat pada waktunya berkarya lewat firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan pengharapan yang pasti. Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun situasi seperti ini, Engkau tetap menopang kami. Bahkan Engkau tidak akan tega meninggalkan salah satu pun di antara umat-Mu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Maka Engkau akan mengundang, marilah, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Engkau akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Engkau akan menggendong, Engkau akan memeluk, Engkau akan menudungi, Engkau akan memberkati kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bukankah Engkau adalah penguasa yang berdaulat atas hidupnya umat-Mu? Maka Engkau sendiri juga yang memerintahkan supaya kami sepakat gotong royong satu dengan yang lain, peduli dengan mereka yang letih lesu, yang lemah. Oleh karena itu hamba-Mu bersepakat dengan umat-Mu berdoa untuk Bapak Leles, untuk Pak Markus Tan, untuk Saudara Tiang Kui, untuk Buning, untuk yang lainnya yang tidak ingat kami sebut satu persatu. Namun mereka yang sudah tergabung di dalam jemaat Betani ini, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Angkat segala beban berat dan kesedihan keluarga yang sedang merawat. Engkau berikan penghiburan dan bahkan Engkau juga menyediakan berkat. Hamba-Mu berdoa agar supaya Engkau kirimkan para pembeli, para pelanggan, para pengontrak, dan orang-orang datang untuk mempercayai mereka berdagang dan berwira swasta untuk mendatangkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya. Dan terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus yang melimpahi engkau dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan. Dan kuasa nama Tuhan Yesus melindungi-Mu. Roh Kudus terus memimpin menjadi guru besar-Mu. Engkau dibuat sehat. Engkau dibuat berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.